Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Nah, hari ini adalah materi terakhir tentang ilmu kesehatan masyarakat, di mana saya akan membahas tentang model pengobatan di masyarakat. Kita ketahui bahwa perkembangan zaman itu membuat perilaku masyarakat dari pengobatan yang umum dilakukan, yaitu yang dilakukan secara tradisional dari pengobatan herbal, yang kemudian pengobatan herbal dikembangkan menjadi suatu obat yang bisa memiliki lisensi gitu ya, seperti ada jamu, fitofarmaka, dan sediaan lainnya ya, dengan beberapa pengujian dan lain sebagainya sehingga memiliki izin edar yang resmi. Nah, pengobatan herbal itu adalah asal muasal di mana masyarakat tuh mengenal tentang obat dan bagaimana cara mereka mengatasi keluhan, gejala, serta penyakit yang sedang dialami tanpa mereka harus berobat atau datang ke dokter. Nah, kemudian setelah pengobatan sendiri yang dilakukan dengan menggunakan obat herbal, kemudian ada pengembangan-pengembangan dari obat herbal seperti jamu, sediaan fitofarmaka, dan lain-lainnya. Nah, masyarakat mulai berkembang lagi dengan mengenal yang adanya pengobatan alternatif. Pengobatan alternatif itu menjadi pilihan di mana masyarakat saat ini mungkin merasa bahwa kalau ke dokter pembiayaan terlalu tinggi atau kemudian, kurang prefer atau kurang, menyetujui dengan pengobatan-pengobatan secara medis, di mana biasanya diambil diambil seperti tindakan-tindakan operasi, tindakan-tindakan pengambilan suatu organ tertentu gitu ya, baik operasi kecil maupun operasi besar, sehingga mereka lebih memilih pada pengobatan alternatif yang, relatif mungkin lebih mudah, lebih ringan, dan tanpa harus mengambil salah satu bagian dari organ yang memang bermasalah tersebut. Nah, itu tentang pengobatan alternatif. Kemudian, berkembang lagi dengan adanya pengobatan yang dilakukan secara swamedikasi, yaitu pengobatan mandiri, di mana masyarakat mulai melakukan pengobatan secara sendiri dengan melihat gejala maupun penyakit yang dihadapi dengan membeli obat-obat yang dijual secara resmi baik di apotik maupun warung. Tapi kalau di warung atau toko obat mungkin jenis-jenis obat tertentu, sedangkan di apotek mungkin ada beberapa obat yang masih bisa digunakan untuk pengobatan swamedikasi atau pengobatan mandiri, yaitu seperti obat bebas terbatas, obat, suplemen gitu ya, kemudian, obat wajib apotik atau DOA yang masih bisa diberikan oleh seorang apoteker atau TTK kepada pasien, tanpa resep dokter atau obat keras seperti itu. Nah, tapi kita harus tahu nantinya ya, apa aja yang termasuk dalam DOA, ada 92 sebenarnya, tapi mungkin sekilas sebagai contoh. Oke, kita lanjut aja ke isi pada materi hari ini. Yang pertama, kemudian akan menjelaskan tentang pengobatan herbal sebagai alternatif dalam pengobatan modern di masyarakat. Nah, fenomena yang terjadi, pemakaian obat berbahan baku herbal pada saat ini sangat marak di masyarakat. Sebenarnya negara-negara tertentu seperti Indonesia, China, kemudian Jepang gitu ya, Filipina, Vietnam, Singapura, Hong Kong, nah biasanya itu Asia-Asia Tenggara sampai Asia Timur. Nah, tapi ini juga mulai berambah seperti negara yang paling dekat dengan Indonesia yaitu Australia. Nah, negara-negara yang saya sebutkan tadi itu memiliki, tingkat pengobatan herbal yang cukup tinggi dan bisa nampak di antara negara-negara lainnya di dunia. Nah, apakah ini semua melalui suatu promosi? Jarang, hal ini jarang dipromosikan, tetapi ini merupakan awal dari suatu persepsi masyarakat yang kemudian secara tidak langsung di mana masyarakat sebagai suatu makhluk sosial yang memiliki komunitas-komunitas tertentu ini berkembang. Dan akhirnya dari, mulut ke mulut, dari mouth to mouth gitu ya, informasi tentang penggunaan pengobatan herbal menggunakan, tanaman-tanaman tertentu atau memanfaatkan tanaman-tanaman tertentu atau hewan-hewan tertentu itu menjadi begitu familiar dan akhirnya diterapkan dan dilakukan oleh masyarakat-masyarakat tertentu. Nah, widely used herbal medicine as a complementary and alternative medicine. Dan obat herbal ini merupakan obat yang secara komplement dapat mengobati
atau berdasarkan pengalaman gitu ya, itu bisa mengobati dan ini akhirnya digunakan dan ini menjadi obat alternatif apabila suatu atau obat pilihan apabila suatu masyarakat atau beberapa masyarakat tidak mempercayai atau tidak meyakini adanya pengobatan medis bagi dirinya atau mungkin kurang prefer tadi dengan pengobatan medis. Nah, tentunya obat herbal ini harus memastikan adanya efikasi, safety, dan indikasi tentunya. Jadi nggak semua obat herbal itu misalnya kita sakit ginjal, dan tidak semua obat herbal itu bisa digunakan untuk mengatasi gejala maupun penyakit ginjal, ya itu. Nah kemudian juga selain itu kita harus memperhatikan karena obat herbal itu rata-rata juga masih belum dilakukan penelitian atau mungkin belum certified atau memiliki jaminan bahwa itu aman, maka perhatikan pula kemungkinan adanya interaksi antara yang terjadi ya dari penggunaan obat tersebut atau obat herbal tersebut. Nah, saat ini obat herbal memang memiliki dukungan atau beberapa sudah dibahas oleh pakar-pakar obat tradisional dan juga ini disetujui oleh beberapa tenaga medis seperti dokter dan juga tenaga kesehatan lain seperti farmasi maupun perawat dan juga bidan. Nah, jadi doctor opinion how doctor should behave toward the fact. Jadi dokter mau nggak mau harus melihat fakta yang terjadi gitu kan. Apakah accept, setuju, atau reject. Atau dokter tidak menyetujui penggunaan obat herbal tersebut. Nah, itu menjadi suatu pilihan dokter. Dan beberapa dokter mungkin juga pernah melihat di televisi atau media sosial ataupun uh, uh, apa namanya sarana komunikasi atau sarana informasi yang lain gitu ya, bahwa beberapa dokter itu juga sudah banyak yang menggunakan pengobatan herbal selain pengobatan yang obat-obat medisnya gitu ya untuk mendukung penyembuhan daripada pasien itu sendiri. Nah, hal tentang pengobatan herbal atau dengan traditional medicine ini akhirnya disetujui oleh WHO dari beberapa tahun setelah ditinjau dan pada WHO di tahun 2000 WHO mengatakan bahwa traditional medicine ini has a long history. Jadi memiliki banyak atau pengalaman atau berdasarkan sejarah yang begitu panjang hingga akhirnya ini bisa digunakan oleh masyarakat luas gitu ya. The sum total of knowledge, jadi sesuai dengan jumlah total pengetahuan, kemudian skill, kemampuan, kemudian praktis, penggunaan atau praktek langsung berdasarkan teori, kepercayaan, dan pengalaman, ini tentu dari berbagai budaya yang berbeda, ini akhirnya bisa digunakan atau applicable, artinya bisa digunakan dan ada yang tidak bisa digunakan. Ya, hal tentunya ini biasanya digunakan untuk maintenance atau perbaikan dari situasi tubuh yang ada, kemudian sebagai suatu upaya pencegahan as well as in the prevention, kemudian pengobatan berdasarkan diagnosa gitu kan, kemudian juga pengembangan dari penyakit secara psikis maupun mental ya, improvement or treatment of physical and mental illness gitu ya. Nah, tentunya obat-obat yang digunakan ini mendapatkan perhatian gitu ya. Nah, secara teori dan konsep memang ini lebih banyak digunakan untuk prevention atau pencegahan, diagnosa, improvement atau perbaikan atau pemulihan atau rehabilitasi gitu ya. Dan treatment daripada penyakit. Nah, tentunya obat tradisional atau obat herbal yang secara historically atau secara historis digunakan oleh seluruh masyarakat atau hampir beberapa masyarakat di beberapa negara yang tadi tersebut, tentunya itu berkaitan dengan budaya, ya. Budaya yang sering terjadi di masyarakat secara holistic approach ya, perilaku budaya seperti penyakit secara individu yang pernah dialami oleh seseorang dan itu sudah diuji coba berdasarkan pengalaman, itu mau nggak mau akhirnya digunakan. Nah, holism atau budaya dari atau perilaku tersebut itu merupakan kunci dari seluruh elemen sistem dari pengobatan herbal. Memang tidak semuanya sudah diteliti gitu kan, jadi lebih pada pengalaman. Jadi holism tadi budaya dari perilaku yang
pernah dilakukan itulah menjadi kunci dari pengobatan herbal itu sendiri. Jadi misalkan seseorang itu pernah menggunakan tanaman X gitu ya untuk mengatasi penyakit Y, maka itu ternyata menimbulkan efek perbaikan, lebih baik lagi kondisinya dari kondisi sebelumnya. Nah, itu jadi menjadi suatu pengalaman ya. Jadi itu sudah salah satu aspek holism K gitu ya dari pengobatan tradisional tadi, elemen pengobatan tradisional tadi. Nah, obat tradisional ini bisa dikembangkan baik dari tadi berdasarkan pengalaman pribadi seseorang yang kemudian dilakukan penelitian hingga akhirnya belum sampai pada tahap lisensi, tapi sudah diakui ke efektivitasnya dan juga efikasinya oleh beberapa kelompok tertentu, terutama kelompok-kelompok peneliti tentang pengobatan herbal gitu ya. Nah, yaitu tadi karena ada long historically. Nah, pengobatan tradisional ini akhirnya diatur dalam Permenkes 1076 tahun 2003, di mana pengobatan atau perawatan dengan cara dan obat yang mengacu pada pengalaman dan keterampilan secara turun-temurun yang dalam maksud holism tadi, secara empiris dan atau menggunakan pendidikan atau pelatihan yang pernah dilakukan oleh seseorang atau sekelompok masyarakat tertentu. Nah, tentunya ini harus bisa dipertanggungjawabkan dan diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat. Nah, Permenkes ini mengatur dari penggunaan herbal atau obat-obat tradisional yang ada di masyarakat, sehingga mau nggak mau ternyata pemerintah mendukung dengan budaya pengobatan herbal yang ada di masyarakat, terutama di Indonesia ya, itu tadi. Nah, obat tradisional secara definisi ini merupakan bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, atau bahan mineral gitu ya, sediaan sarian galenik, atau campuran dari bahan tersebut yang secara turun-temurun telah digunakan untuk pengobatan dan dapat diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat. Nah, tentunya dalam pengobatan herbal itu mengikuti beberapa kaidah yang ditetapkan oleh beberapa tim medis gitu ya, yang sudah mengakui tentang pengobatan herbal atau sekelompok peneliti tertentu yang mengakui pengobatan herbal. Jadi paling enggak mengikuti kaidah 5T dan 1W yang isinya adalah terdiri dari tepat bahan obat loh ya, karena ini obat tradisional jadi bukan tepat bahan obat, tepat dosis, artinya ukuran-ukuran dari penggunaan obat herbal tersebut, misalnya dari 3 gelas air direbus menjadi 1 gelas air. Nah, seperti itu kan seperti upaya dosis, tapi itu secara manual gitu ya, istilahnya secara pengamatan gitu ya, visual itu sudah ditetapkan gitu, dan itu baru menimbulkan efek gitu. Itu dosis, kemudian tepat bentuk sediaan obat. Nah, ini apa akan mau efektif dalam bentuk rebusan, tumbukan, atau langsung dimakan begitu saja secara fresh gitu ya, bahannya fresh langsung dimakan. Nah, itu bentuk sediaan itu mempengaruhi, jadi tepat bentuk sediaan, tepat cara pemberian obat, apakah ditempel atau apa tuh namanya sebagai kayak parem tuh ya ditemplek di beberapa bagian tubuh atau diminum gitu ya atau dibobokkan itu tadi ya. Kemudian tepat waktu pemberian obat, maaf, dan waspada terhadap efek samping. Nah ini tadi, jadi efikasi dari safety itu ya, dan juga interaksi with yang mungkin akan terjadi. Nah, itu harus diwaspadai. Nah, obat herbal itu bisa jadi seluruh bagian tanaman atau isolat zat aktif tanaman yang nantinya akan diolah kembali menjadi obat modern. Nah, kalau udah melakukan penelitian, biasanya beberapa pakar peneliti tersebut sudah mengambil isolat zat aktifnya dan kemudian itu bisa diklaim, dibuat dalam bentuk serbuknya hingga akhirnya diredarkan dan itu nanti berkembang lagi menjadi sediaan fitofarmaka atau sediaan-sediaan lainnya. Kemudian untuk seluruh bagian tanaman, nah ini obat herbal yang empiris, non-empiris, dan herbal asing. Nah, empiris itu bisa menggunakan jamu, obat herbal terstandar, dan fitofarmaka tadi. Kemudian secara non-empiris ada obat herbal terstandar, ada fitofarmaka, dan tentunya herbal asing. Nah, kalau isolat aktif dari sediaan fitofarmaka tadi yang kemudian disintesis, diolah, hingga akhirnya nanti juga bisa menjadi bahan obat gitu ya, secara kimia.
Nah, pembagian obat herbal tadi seperti yang sudah digambarkan, ada jamu, kemudian ada obat herbal terstandar, dan ada obat fitofarmaka. Ya, logo fitofarmaka mungkin Anda sudah tahu ya dari kuliah Bu Agnes di obat tradisional. Nah, jamu. Jamu itu tentunya diharapkan tidak mengandung bahan yang dilarang. Mungkin kalian juga sering mengkonsumsi jamu, baik itu jamu gendong maupun jamu yang sudah diolah oleh suatu produsen resmi atau pabrik resmi, misalnya seperti Eczair Mancur, Sidol Muncul, jamu jago, dan lain sebagainya gitu ya. Nah, obat herbal standar ini adalah obat yang tentunya tidak juga sama ya, tidak mengandung bahan yang dilarang dan sudah mengalami atau sudah dilakukan uji praklinik dan juga uji teknologi farmasi. Nah, uji teknologi farmasi ini terkait dengan bentuk sediaan tadi, seperti apa nih, gitu ya. Nah, sedangkan fitofarmaka ini juga masih termasuk obat herbal, ya tentunya sama dengan jamu maupun obat herbal terstandar. Obat fitofarmaka ini tidak mengandung bahan yang dilarang. Kemudian sudah melalui uji praklinik, kemudian uji teknologi farmasi, dan ini lebih satu tahap lagi dari obat herbal terstandar. Jadi sudah mengalami yang namanya uji klinik. Nah, teman-teman, pada saat saya menjelaskan apa itu uji praklinik, uji klinik, uji teknologi farmasi, ini yang dikatakan suatu awal dari pengembangan obat baru. Jadi pengembangan obat baru itu the long road to a new medicine. Jadi suatu langkah yang begitu panjang, nggak bisa 1 tahun 2 tahun gitu ya. Tapi ini akan lama kelamaan akan berkembang gitu ya menjadi suatu sediaan obat. Nah, awalnya kita tahu bahwa obat herbal itu dari ide tadi ya, ada pengalaman baik secara mandiri atau sudah dilakukan oleh sekelompok masyarakat tertentu sebagai budaya perilaku pengobatan. Kemudian ini dilakukan penelitian gitu ya. Nah, nanti dalam penelitian ini dia lihat dulu senyawanya apa, seperti exploratory development itu ya, secara laboratorium, nanti dengan tim project dan juga rencana penelitian seperti apa. Kemudian setelah didapatkan suatu formulasi tertentu, maka ini akan diuji pada uji praklinik dan uji klinik gitu ya. Uji praklinik itu yang meliputi beberapa fase, ada fase 1, 2, bahkan sampai fase 3. Nah, kalau sudah fase 3 ini juga sudah mulai masuk ke yang namanya uji klinis. Nah, uji praklinis itu pertama diawali dengan suatu uji kepada masyarakat sehat. Artinya kita bekerja sama dengan beberapa orang yang bersedia menjadi sampel penelitian dan orang ini adalah orang sukarelawan yang sehat, kondisinya sehat. Kemudian baru masuk ke langkah uji fase kedua. Kalau fase kedua ini sediaan obat yang tadi diuji secara praklinik, baik obat herbal terstandar atau fitofarmaka itu mulai diujikan pada pasien. Artinya orang yang sesuai dengan senyawa aktif ini untuk mengobati apa gitu ya. Jadi untuk apa. Kemudian baru beralih lagi ke uji fase 3. Nah, ini adalah dengan menggunakan pasien juga. Jadi medicine test ini lebih pada jumlah yang lebih banyak dari fase kedua gitu ya. Baru dilakukan extensive studi terkait safety gitu ya, tadi interaction between of. Nah, itu dan akhirnya masuk pada uji clinical data analysis. Nah, dari uji praklinis tadi baik fase 2, fase 3, nah itu bisa diajukan untuk mulai masuk pada uji klinis. Nah, hingga akhirnya setelah mendapatkan registrasi dari Food Drug Association ataupun BPOM gitu ya kalau di Indonesia itu hingga akhirnya menjadi suatu obat baru gitu ya. Nah itu. Oke. Ini studinya gitu ya untuk target selection and validation-nya seperti ini tahapannya. Jadi pertama ke masyarakat, kalau uji development atau eksperimental itu kan lebih pada uji hewan gitu ya, animal studies itu baru uji praklinis sampai klinis di fase 1, 2, dan 3. Tuh. Oke, hingga akhirnya registration itu ya. Nah, ini mungkin nanti bisa dibaca dan lebih jelasnya mungkin nanti masuk pada kuliah pengembangan atau teknologi farmasi atau farmakologi ya, lupa Bu Dian, dan juga obat tradisional mungkin ya itu. Nah,
Karena obat herbal itu diakui dan nggak mau dokter ada yang accepted atau menerima, maka pelayanan medis obat herbal itu diatur juga hingga di tahun 2008 dalam aturan keputusan Menteri Kesehatan 121. Nah, jadi pengobatan herbal adalah pengobatan yang menggunakan bahan tanaman, bisa berupa daun, akar, biji-bijian lainnya yang mengandung bahan yang berkhasiat untuk tubuh. Nah, pelayanan medis herbal itu bisa dilakukan oleh dokter, dokter gigi, dan dokter spesialis dengan pendidikan pengobatan herbal dasar. Nah, seperti ketika teman-teman, ini saya punya dokter spesialis yang merupakan langganan atau merupakan dokter yang sering saya kunjungi untuk perawatan gigi gitu ya, terutama karena saya juga memiliki permasalahan kronis di gigi, jadi struktur gigi saya itu nggak bagus, dan juga gigi saya mungkin karena saya wanita dan sudah beberapa kali melahirkan gitu ya, keropos dengan sendirinya, dan juga struktur gigi saya yang tidak rata, ya mungkin itu. Nah, jadi banyak permasalahan dalam gigi saya. Nah, dokter itu selalu menyarankan selain dia memberikan obat obat secara medis gitu ya, dengan antibiotik yang disebut misalkan seperti levo dan lain sebagainya, kemudian juga obat mengurangi nyeri seperti asam mefenamat, ibuprofen dan lain sebagainya, dan sampai dengan yang dosis tinggi seperti natrium diklofenak gitu ya. Nah, itu atau Cataflam atau lain sebagainya yang dosisnya mungkin lebih meningkat lagi atau merupakan brand name dari suatu obat. Beliau juga memberikan saya suatu seperti ramuan yang itu merupakan cacahan yang nantinya akhirnya ditempel sebelum dilakukan penempelan. Nah, kalau dirasa-rasa, saya seperti merasakan ada ginseng, kemudian ada beberapa tanaman lainnya yang saya rasakan karena baunya begitu menyengat ya, yang saya juga tidak yakin itu apa, karena juga saya mungkin agak non familiar dengan bahan-bahan lainnya. Tapi yang ginseng itu sangat terasa. Nah, ini salah satu contoh bahwa pelayanan medis obat herbal sebenarnya sudah mulai dilakukan dan juga di-accepted oleh beberapa tenaga medis. Ya, mungkin juga kalian pernah berobat, kemudian juga disarankan obat lainnya oleh dokter. Nah, itu. Nah, untuk standar pelayanan medis herbal yang tadi dilakukan oleh dokter, dokter gigi ataupun tenaga medis lain yang sudah berpengalaman gitu ya, tentunya harus melakukan anamnesa dulu, pemeriksaan, benar nggak ini, sesuai enggak gitu kan. Kemudian melakukan pemeriksaan, meliputi pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang, jadi langsung megang, dilihat secara langsung, secara visual, dianalisa, didiagnosa ini gitu kan. Kalau yang pemeriksaan penunjang itu mungkin dengan hasil laboratorium dan lain sebagainya itu ya. Kemudian yang ketiga, menegakkan diagnosis secara ilmu kedokterannya, kemudian memperoleh informed consent atau persetujuan daripada para pasien tersebut mau nggak mau atau tidak dilakukan pengobatan herbal. Kemudian pemberian obat herbal dilakukan pada pasien usia dewasa karena ini tidak dianjurkan untuk pasien yang anak-anak. Kemudian pemberian terapi berdasarkan hasil diagnosa yang telah ditegakkan penggunaan pengobatan herbal, kemudian dilakukan dengan penggunaan tanaman obat yang berkhasiat. Nah, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Jadi sedapat mungkin tidak mengkombinasi dengan obat klinis. Harusnya seperti itu. Kalau dikonsumsi atau diminum ya, karena khawatirnya ada interaksi yang terjadi mungkin antara obat herbal dengan obat medis tersebut. Atau overdose gitu ya, karena memiliki kandungan senyawa yang mungkin mirip. Kemudian mencatat hasil pelayanan baik efek terapi maupun efek samping, mencatat setiap intervensi, jenis obat herbal yang diberikan termasuk dosis atau takaran, cara pemberian obat dan bentuk sediaan, kemudian rujukan. Nah, satu lagi teman-teman, kembali lagi ke poin A, tidak mengkombinasi ini dalam arti, Bu, saya kan pernah mengobati selain saya mengkonsumsi obat medis, saya juga mengkonsumsi obat-obat herbal seperti godokan apa gitu ya, daun salam, godokan jambu. Itu maksudnya mengkombinasi di sini adalah diminum atau dikonsumsi secara bersamaan. Nah, alangkah baiknya pada saat kita mengcombine pengobatan yang dilakukan oleh diri kita, selain kita saat itu menggunakan obat medis, kan tadi obat herbal boleh digunakan untuk peningkatan terapi ya, atau treatment rehabilitatif. Artinya kita masih mengkonsumsi obat, tapi juga kita mengkonsumsi obat-obat medis obat herbal tersebut. Jadi kita mengkonsumsi obat medis, kita juga mengkonsumsi obat herbal. Alangkah baiknya ini dikonsumsi dengan jarak atau rentang waktu tertentu, sehingga kemungkinan interaksi yang terjadi itu terminimalisir gitu ya. Mungkin sekitar 2 sampai 3 jam baru kita mengkonsumsi obat herbalnya gitu. Itu tuh lebih baik.
Nah, tanaman obat yang dipakai biasanya ada herbal sambiloto yang di beberapa referensi digunakan untuk diabetes mellitus, kemudian herbal pegagan atau nama latinnya Central Asiatica yang biasanya dikonsumsi atau menurut referensi tertentu dan pengalaman tertentu dari beberapa ahli itu cocok untuk pengobatan hipertensi, dan juga ini beberapa contoh lainnya tanaman obat yang sering digunakan. Ya, mungkin itu bisa dibaca teman-teman semua. Nah, itu tadi terkait obat herbal. Nah, kemudian obat herbal tadi kan berkembang ya teman-teman, berkembang menjadi jamu gitu ya. Dari obat herbal ini bisa dikembangkan tadi kan menjadi 3, ada obat jamu, ada jamu, ada obat herbal tertandar dan obat fitofarmaka. Nah, sekarang jamu. Karena apa? Jamu ini masih sering digunakan, dikonsumsi oleh seluruh masyarakat di Indonesia gitu ya. Dan ini merupakan budaya tradisional dari jamu gendong sampai dengan mengkonsumsi jamu-jamu jamu-jamu yang sudah diproduksi oleh beberapa produsen tertentu atau pabrik tertentu. Ya, ini adalah jamu gendong, nih ada ibunya, ini Mbak jamu gendongnya udah cantik gitu ya. Jadi buka lapak, buka meja gitu ya, beda dengan mbok-mbok jamu ini. Dan ini juga ada beberapa gambar yang biasanya nih yang paling sering kayak ada tolak angin gitu ya, antangin, banyak lah itu juga merupakan jamu dengan logonya ya. Wah, kemudian kok nggak nyertakan logo jamu ya. Oke. Saintifikasi jamu. Ternyata saintifikasi jamu yang kita sering konsumsi atau masyarakat Indonesia konsumsi itu sudah diatur dalam Permenkes 003 2010. Kebetulan ini Permenkes baru gitu ya. Termasuk masih di atas tahun 2000. Nah, saintifikasi jamu ini adalah suatu pembuktian ilmiah jamu melalui penelitian berbasis pelayanan kesehatan. Dan jamu itu juga diklaim menjadi obat tradisional Indonesia karena jamu itu hanya ada di Indonesia, ceritanya kan seperti itu. Dan ini warisan budaya yang nggak boleh hilang, yang akhirnya diklaim oleh negara-negara lain gitu ya. Nah, jamu atau bahan yang digunakan dalam penelitian berbasis pelayanan kesehatan itu tentunya sudah terdaftar dalam VDMIKUM atau merupakan bahan yang ditetapkan oleh Komisi Nasional Saintifikasi Jamu. Jadi nggak semua jamu akhirnya mendapatkan sertifikasi gitu ya, tapi jamu dengan bahan tertentu lah yang sudah terdaftar dalam VDMIKUM itu yang bisa mendapatkan sertifikasi atau pengakuan. Nah, tujuannya sertifikasi jamu ini adalah apa? Yaitu memberikan landasan ilmiah atau evidence base dari penggunaan jamu secara empiris melalui data-data ilmiah dari hasil penelitian yang tentunya nanti berbasis juga dalam pelayanan kesehatan. Nah, di sini tujuan saintifikasi dari jamu itu terbentuknya jejaring dokter atau dokter gigi atau tenaga kesehatan lain yang berkompeten atau sudah berkolaborasi dalam tim sebagai peneliti yang meneliti dari suatu jamu tersebut sebagai suatu bahan atau sediaan yang nantinya digunakan sebagai upaya preventif, promotif, sampai dengan rehabilitatif atau paliatif dari suatu penyakit tertentu atau pencegahan tertentu gitu ya. Nah, kemudian meningkatkan tujuan dari sertifikasi jamu lainnya yaitu untuk meningkatkan kegiatan penelitian kualitatif terhadap pasien dengan penggunaan jamu. Kemudian meningkatkan juga peran penyediaan jamu yang aman, memiliki khasiat yang nyata, teruji secara ilmiah dan dimanfaatkan secara luas baik untuk pengobatan sendiri maupun yang nantinya bisa digunakan dalam fasilitas pelayanan kesehatan. Jadi nanti mungkin saja jamu itu menjadi rekomendasi dari tenaga medis seperti dokter atau dokter gigi ataupun tenaga kesehatan lain untuk mensupport dari upaya treatment atau pengobatan yang dilakukan terhadap seorang pasien atau beberapa pasien tertentu. Nah, itu adalah tujuan saintifikasi jamu. Jadi memiliki data ilmiah. Karena kan selama ini jamu itu diminum karena secara holism tadi atau secara budaya perilaku tadi itu menimbulkan efek yang nyaman di tubuh gitu ya, dan juga minim dari interaksi obat atau efek samping. Sehingga mau nggak mau karena ini juga merupakan warisan budaya dan jamu hanya ada di Indonesia, akhirnya negara ini mensaintifikasikan jamu itu dalam suatu ketentuan atau kebijakan tertentu dengan tujuan-tujuan yang tentunya bisa mendukung pengobatan menggunakan jamu itu sendiri. Tentunya yang paling penting itu adalah menjamin keamanannya. Nah,
Ruang lingkup dari saintifikasi jamu tadi sudah dijelaskan bahwa ini bisa digunakan sebagai suatu bentuk upaya preventif, promotif, bahkan sampai dengan tahap rehabilitatif dan paliatif. Nah, sebagai upaya kuratif atau pengobatan gitu ya, kalau preventif kan pencegahan, promotif itu pada saat disosialisasikan ke masyarakat, rehabilitatif itu pasca pengobatan, jadi pengobatan medisnya, pengobatan penyakitnya. Nah, itu yang disebut dengan kuratif. Nah, kalau secara kuratif itu biasanya dilakukan berdasarkan permintaan tertulis, dan ini yang dimaksud dengan harus adanya informed consent, surat pernyataan persetujuan daripada pasien bahwa yang pasien tersebut akan diobati dengan menggunakan obat medis dan juga obat dengan menggunakan tambahan jamu gitu ya. Nah, jamu tentunya harus memenuhi kriteria, yaitu aman, klaim khasiatnya ada berdasarkan data empiris yang ada, kemudian memenuhi persyaratan mutu ya, yang khususnya untuk hal itu gitu ya. Nah, itu tadi tentang jamu, dan teman-teman tolong nanti sebutkan di kolom komentar setelah subscribe dan juga tombol loncengnya di ini dipencet gitu ya, dipencet, berikan komentar contoh dari produk-produk jamu yang ada di Indonesia gitu ya. Nah, selanjutnya teman-teman, saya belum mungkin nanti kalau tentang pengembangan obat herbal, obat-obat tradisional mungkin secara langsung nanti akan dibahas dalam kuliah obat tradisional, karena kemudian ini IKM gitu kan, jadi sekilas memberikan gambaran ini loh pengobatan mandiri yang biasa dilakukan di masyarakat gitu ya, upaya atau metode beberapa model pengobatan yang dilakukan oleh masyarakat secara mandiri. Dan ini juga turun-temurun dan sudah banyak dilakukan di masyarakat. Nah, yang kedua, bentuk model pengobatan di masyarakat setelah kita tadi membahas tentang obat herbal dan jamu terutama yang merupakan warisan budaya masyarakat Indonesia. Sekarang kita beralih akan untuk membahas model pengobatan lain yang masih tren atau di masyarakat, yaitu pengobatan komplementer atau pengobatan alternatif. Nah, kalau di gambar ini pengobatan komplementer itu bisa menggunakan ramuan-ramuan, kemudian menggunakan suatu teknik metode tertentu gitu ya, tusuk jarum, kemudian kalau ini apa ya, sebagai menggunakan tenaga dalam gitu ya, orang dengan keahlian-keahlian khusus yang diberikan kelebihan oleh Allah itu mungkin menjadi suatu upaya pengobatan alternatif yang digunakan. Nah, pengobatan alternatif karena ini juga sering dilakukan oleh masyarakat Indonesia, mau nggak mau ini diatur akhirnya dalam suatu Permenkes, yaitu Permenkes RI nomor 1109 tahun 2007. Nah, pengobatan komplementer atau alternatif adalah pengobatan non-konvensional yang ditujukan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, meliputi upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Ya, diperoleh melalui pendidikan terstruktur dengan kualitas keamanan dan efektivitas yang tinggi yang berlandaskan ilmu pengetahuan biomedik yang belum tentu atau yang belum diterima dalam kedokteran konvensional. Nah, pengobatan komplementer atau alternatif ini dilakukan sebagai upaya pelayanan yang berkesinambungan dari peningkatan kesehatan atau promotif, jadi meningkatkan gitu ya, pengobatan tertentu, kemudian pencegahan atau preventif, dan penyembuhan penyakit kuratif atau pemulihan kesehatan. Jadi pasca penyembuhan penyakit tadi, jadi rehabilitatif ya, itu. Nah, ruang penghukum pengobatan komplementer alternatif meliputi intervensi tubuh dan pikiran. Kemudian sistem pelayanan pengobatan alternatif, kemudian cara penyembuhan manual, pengobatan farmakologi dan biologi, kemudian berupa juga diet dan nutrisi untuk pencegahan dan pengobatan, dan cara lain dalam diagnosa dan pengobatan. Itu. Pelaksanaan pengobatan komplementer alternatif itu biasanya juga ditunjang dengan adanya pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang, diagnosa, terapi, dan proses rujukan. Nah, tentunya ini nanti harusnya adalah seseorang yang memiliki standar profesi dan juga harus mengikuti standar pelayanan komplementer alternatif yang berlaku. Jadi supaya tidak dikatakan malpraktek atau pengobatan alternatif abal-abal ya, yang mungkin sering yang timbul di permasalahan di masyarakat itu kan pengobatan alternatif yang akhirnya nggak sesuai gitu ya, justru membahayakan. Nah itu. Nah tentunya pengobatan komplementer atau alternatif ini harusnya
itu wajib dikaji dan juga dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, apabila ada orang yang menggunakan pengobatan alternatif, kenapa itu harus certified? Artinya disertifikasi, didaftarkan, dilegalkan di Departemen Kesehatan harusnya ya. Mungkin karena untuk melegalkan itu juga membutuhkan biaya, kadang orang sudah males, apalagi prosedurnya panjang. Tapi yang paling baik pengobatan alternatif itu sudah memiliki izin, ya. Membuka klinik pengobatan alternatif harus punya izin, sama kayak kita kalau membuka klinik, apotek dan lain sebagainya. Karena ada serve, ada pelayanan obat yang kita berikan di situ yang tentunya supaya itu aman gitu ya, itu harus diwadahi oleh suatu organisasi atau instansi tertentu yang terkait itu. Pengobatan komplementer alternatif itu meliputi terapi herbal, akupuntur, pijat, kemudian reiki, nah nih ya TCM, ayurveda, nah itu kemudian homeopati, bekam dan lain sebagainya. Nah, itu adalah contoh-contoh pengobatan alternatif atau komplementer yang ada di masyarakat Indonesia. Jadi supaya kalian tahu saja ya bahwa ternyata ternyata terapi-terapi seperti itu baik yang terapi herbal, kelasi dan sebagainya itu ternyata pengobatan termasuk dalam pengobatan komplementer toh atau pengobatan alternatif toh gitu ya. Nah, ini contohnya supaya kalian tahu. Nah, tentunya tadi kan harusnya ada standar profesi yang menaungi atau pernah dilakukan penelitian terhadap orang tertentu yang akhirnya mampu gitu ya. Seperti yang saya pernah ketahui gitu ya, pengalaman nih, ada di Surakarta kebetulan suami dari kawan studi saya itu perawat, tapi dia juga memberikan mengikuti pelatihan hingga akhirnya dia bisa membuka secara legal ya klinik akupuntur gitu. Nah, yang dimaksud sebagai pengobatan alternatif atau komplementer harusnya seperti itu. Jadi harusnya memiliki standar profesi tertentu. Ya, tuh. Nah, itu tadi tentang sekilas tentang pengobatan komplementer alternatif. Nah, selanjutnya adalah yang masih tren di masyarakat sampai saat ini dan juga sudah mulai dilakukan penelitian oleh beberapa peneliti, apoteker maupun TTK, calon TTK, calon apoteker maupun calon TTK dan juga calon sarjana farmasi, yaitu tentang pengobatan swamedikasi. Nah, kasih kalian tahu apa itu pengobatan swamedikasi? Pengobatan swamedikasi itu adalah pengobatan sendiri. Ya, kita beralih membahas tentang swamedikasi. Jadi pengobatan sendiri, pengobatan mandiri yang pemilihan dan penggunaan obatnya itu ditentukan oleh pasien itu sendiri, yang seharusnya nih ya secara yang benar tekniknya adalah dibimbing oleh seorang apoteker atau tenaga teknis farmasian yang kompeten dalam hal itu. Nah, swamedikasi ini memiliki manfaat dan resiko tentunya dan juga ada kelemahan dan kelebihan ya seperti itu. Jadi kalau swamedikasi manfaatnya adalah ya menumbuhkan peran aktif dari masyarakat itu sendiri untuk menjaga kesehatan diri, itu merupakan manfaat. Kemudian pasien atau si pelaksana seseorang atau masyarakat yang melakukan swamedikasi itu nantinya bisa memberikan edukasi kepada orang-orang di sekitarnya tentang penggunaan obat yang benar. Nah, itu tentunya juga harus dengan dukungan apoteker maupun TTK. Kemudian secara ekonomis biaya pengeluaran untuk kesehatan itu bisa berkurang. Karena pengobatan mandiri itu adalah pengobatan tanpa resep dan bisa dilakukan oleh masyarakat tanpa harus ke dokter, maka ini bisa meminimalisir gitu ya secara keseluruhan pengobatan biaya terapi yang harus dilakukan. Nah, itu. Hanya saja apabila pengobatan swamedikasi ini tidak dilakukan secara tepat, maka akan menimbulkan resiko, yaitu salah satunya adalah salah memilih obat. Itu bisa saja terjadi. Kemudian kesalahan penggunaan obat. Kemudian kemungkinan munculnya interaksi obat-obat ya dengan makanan atau dengan obat lainnya yang dia konsumsi. Kemudian resiko terjadinya duplikasi obat. Artinya gini, duplikasi itu sudah mendapatkan obat X dengan kandungan tertentu, ternyata dia juga membeli obat X yang memiliki kandungan yang mirip atau hampir sama dan juga bisa memberikan efek yang kerja yang serupa atau mekanisme kerjanya serupa dengan efek sebelumnya. Itu obat sebelumnya, Kemudian yang kelima, kesalahan dosis dan rute-rute pemberian. Nah, ini
Kemudian juga resiko ketergantungan dan resiko munculnya efek samping. Oleh karena itu kenapa dalam pengobatan swamedikasi itu harus dengan pengawalan daripada apoteker maupun TTK itu seharusnya, ya. Jadi kalau secara pengertian ini silakan teman-teman pahami. Jadi suatu tindakan self care untuk mengatasi segala keluhan pada diri sendiri untuk penyakit atau gejala yang ringan dengan menggunakan obat-obat. Nah, obat-obat ini juga nggak semua obat bisa digunakan. Tentunya ada obat OTC atau obat bebas terbatas, over treat center, kemudian OA atau DOA gitu ya, obat wajib apotik. Nah, ini juga adalah obat wajib apotek, itu ada bisa obat keras tapi boleh diberikan oleh apoteker maupun TTK tanpa menggunakan resep dokter, itu OA. Kemudian suplemen ini seperti jenis-jenis vitamin, mineral itu boleh bisa digunakan untuk swamedikasi. Nah, suatu perilaku pengobatan itu tentunya dalam swamedikasi itu terkait dengan self diagnosis, jadi pasien sendiri yang mendiagnosa. Kemudian self-expertise, artinya dia bisa melakukan pemilihan sendiri, dan self-prescription, dia bisa melakukan pengobatan itu sesuai dengan apa yang dia pahami dan juga apa yang dia pelajari, gitu ya. Misalkan pengalaman juga bisa. Misalkan dulu sudah sering pakai obat itu nyaman, nah itu juga menjadi self prescription dia. Jadi dia bisa mengatur sendiri bagaimana cara mengkonsumsi obat tersebut. Nah ini jika dilakukan secara mandiri dan pure mandiri, apalagi ini adalah obat baru yang digunakan, itu yang nantinya akan menimbulkan resiko yang mungkin tidak diinginkan. Jadi yang benar swamedikasi itu perlu saya tekankan, itu harus dengan pengawalan apoteker dan juga TTK, di mana obat itu dibeli misalnya seperti itu. Nah, yang menjadi swamedikasi ini dari tahun ke tahun menjadi meningkat dan sering dibahas oleh beberapa pakar dan peneliti gitu ya. Faktor yang meningkatkan swamedikasi itu ada beberapa. Yang pertama adalah perkembangan teknologi farmasi yang terus berinovasi gitu ya. Jenis, merek, obat yang tersebar itu menjadi lebih banyak. Kemudian telah dikenal masyarakat luas baik dari iklan, media sosial, atau mouth to mouth tadi gitu ya. Kemudian yang kedua, kesadaran masyarakat akan pentingnya arti sehat. Jadi dia bisa memonitor bahwa saya butuh apa gitu ya. Kemudian mendapatkan obat, mahalnya biaya kesehatan, yang tadi pengaruh informasi atau iklan. Nah, dasar swamedikasi ini biasanya orang itu melakukan pengobatan mandiri karena adanya pengalaman atau keluarga gitu ya menggunakan. Kemudian menggunakan obat ETC dari apotek atau toko obat, kemudian menggunakan sisa obat orang lain, dan menggunakan kopi resep. Karena dia minta kopi resep, dia punya, dan akhirnya dia bisa menembus ulang. Nah, kemudian syarat obat swamedikasi ini tentunya harus aman, berkualitas, efektif. Kemudian obat yang digunakan itu harus punya indikasi, dosis, bentuk sediaan yang tepat, itu harus. Kemudian obat yang diserahkan harus disertai informasi yang jelas dan lengkap. Nah, kita bahas, kalau kalian lupa apa itu OTC, saya mau bahas sekarang. OTC itu obat bebas. Obat bebas atau obat bebas terbatas masuk ya dalam hal ini. Jadi bisa dibeli apotek, toko obat, atau warung kelontong. Nah, tentunya ini yang memiliki tanda hijau nih loh, logonya lingkaran hijau. Nah, ini seperti kalau di gambar itu ada Sunmol. Kalian lihat di sini ada logo warna hijau. Ini ada Antasidadon, ada Proma, ada Bodrex ini ya, ini warna hijau. Nah, tentunya jenis zat aktif relatif aman sehingga tidak perlu pengawasan tenaga medis selama diminum, ya. Oleh karenanya alangkah baiknya dibeli bersama kemasannya. Jadi ingat kalau itu ya. Ingat dan bisa dilihat kembali dan bisa dibeli kembali. Seperti itu. Kemudian contohnya apa? Analgetik, vitamin, obat nyeri tenggorokan, itu ya. Kemudian kita lanjut ke obat bebas terbatas. Nah, kalau obat bebas terbatas itu yang logonya warna biru. Nah, kalau kalian yang sering menggunakan Paramek, nah ini ya. Kemudian minum obat seperti Wood, Bisolfon gitu ya. Nah, tapi obat bebas terbatas ini tentunya memiliki daftar Warswing, ya, obat keras bebas terbatas. Nah, ini tentunya dapat diperoleh atau dibeli di obat berizin, toko obat berizin, serta apotek. Nah, contohnya apa? Obat nyeri, obat batuk, obat pilek, krim antiseptik gitu ya. Nah, ini punya lingkaran biru. Nah, oke, daftar Warswing silakan dibaca. OA. OA itu juga merupakan obat yang bisa digunakan sebagai indikasi. OA, obat wajib apotek, itu adalah obat keras yang dapat diberikan oleh APA
apoteker, penanggung jawab apotek, kepada pasien tanpa resep dokter. Ketentuan penyerahannya adalah wajib melakukan pencatatan yang benar tentang data pasien, kemudian memenuhi ketentuan jenis dan jumlah yang boleh diberikan, wajib memberikan informasi yang benar. Nah, jadi harus disertai informasi yang benar. Nah, contoh OA ya yang bisa diberikan itu ada samefenamat, obat indikasi analgetik antiinflamasi, jumlah yang boleh diberikan itu adalah 10 tablet. Kemudian hidrokortison salep. Nah, ini anti alergi topikal. Nah, paling enggak jumlah yang boleh diberikan itu 1 tub. Kemudian obat KB antifertilitas. Nah, ini obat OA itu punya daftar obat wajib apotek daftar obat wajib apotek yang dikeluarkan oleh Departemen Kesehatan, Kementerian Kesehatan. Jadi hanya ada yang ada di situ yang boleh atau hanya yang ada di situ yang merupakan OA ya. Kemudian suplemen ini produk terakhir yang merupakan atau yang masih bisa digunakan secara swamedikasi. Suplemen ini bisa vitamin dan mineral seperti yang digambar ini ya. Nah, ini biasanya produk-produk alami berupa herbal ataupun bahan alami non tumbuhan yang misalnya didapatkan dari hewan yang disintesis, gitu ya, diisolasi hingga akhirnya dikemas dalam bentuk tablet, kaplet, pil, kapsul lunak maupun cairan. Nah, teman-teman, itu tadi adalah gambaran kuliah kita pada pagi hari ini. Selanjutnya teman-teman boleh memberikan komentar maupun pertanyaan di kolom atau saran gitu ya di kolom. Nanti insya Allah akan saya saya jawab di situ gitu ya. Dalam sesi ini juga hingga akhirnya saya akhiri dulu dan juga terima kasih atas perhatiannya dan semoga bermanfaat. Saya akhiri semuanya dan mohon diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.